perkenalkan nama saya Evalia Kamasiti, saya dari program studi S1 Pariwisata. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus, yaitu kasus mutilasi yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial AM kepada korban, yaitu kekasihnya sendiri yang berinisial TAS, yang dimana tubuh korban yang sudah dimutilasi disebar di berbagai titik di wilayah Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Simak videonya. Sebenarnya, kasus mutilasi sendiri di Indonesia sudah banyak dilakukan. Namun, apa sih alasan saya mengambil kasus ini? Yang pertama, saya itu ingin tahu mengapa pelaku melakukan tindakan kriminalitas ini terhadap korban, yang dimana korban sendiri ini itu merupakan kekasihnya dari pelaku, yang seharusnya korban ini mendapatkan kasih sayang dari pelaku karena seorang sepasang kekasih. Kemudian yang kedua yaitu pasal apa saja yang dapat dikenakan terhadap pelaku karena sudah melakukan tindakan kriminalitas, yaitu kasus pembunuhan mutilasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon keluarga korban terhadap pelaku kasus mutilasi ini. Jadi, kasus ini bermula ketika warga menemukan bagian tubuh manusia di semak-semak Dusun Pacet Selatan oleh salah satu warga yang bernama Suliswanto yang berumur 30 tahun pada Sabtu tanggal 6 bulan 9 sekitar pukul 10.30 WIB. Saat mencari rumput, warga ini menemukan potongan telapak kaki kiri yang terbungkus oleh plastik di kawasan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian temuan ini segera dilaporkan oleh Bapak Suliswanto ke polisi dan polisi pun melakukan penyelidikan. Dari hasil penyisiran polisi di semak-semak tersebut berhasil menemukan 60 potongan jasad manusia. Kemudian ada 63 potongan berupa jaringan otot, lemak, kulit kepala, serta rambut. Tidak hanya itu, Satreskrim Polres Mojokerto juga berhasil mengungkap identitas korban. Menurut dari sumber yang saya baca, pelaku merupakan pemuda yang berasal dari Desa Aekpaing Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara, sedangkan TAS atau korban merupakan warga dari Jalan Made Kidul nomor 22, Desa Made, Kabupaten Lamongan. Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKF Fauzi Pratama menuturkan bahwa korban dan pelaku sudah berpacaran sekitar 5 tahun. Dua sejoli ini merupakan pasangan yang sudah tinggal bersama di kos Jalan Raya Lidawetan, Kelurahan Lidawetan, Lakar Santri yang ada di Surabaya. Di kos inilah pelaku atau AM membunuh korban yaitu TAS secara sadis pada Minggu tanggal 31 bulan 8 sekitar pukul 02.00 WIB. Tersangka atau AM menusuk leher kanan pacarnya dengan pisau dapur. Dari kasus mutilasi ini, ternyata si pelaku ini beralasan bahwa korban menginginkan hidup yang sangat berkecukupan, sedangkan pelaku ini hanya bekerja sebagai pengemudi ojek daring saja. Pelaku tidak memiliki cukup pendapatan. Selain motif ekonomi juga sakit hati dijadikan alasan sebagai pembunuhan oleh pelaku terhadap korban. Sebelum tragedi terjadi, AM pulang menjelang tengah malam Sabtu pada tanggal 30 bulan 8. Kemudian pelaku ini juga beralasan sedang menjemput sang adik dari kampung di Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya di Sidoarjo, lalu mengantarnya sampai ke pondok pesantren di Kabupaten Jombang. TAS atau korban menolak membukakan pintu kamar, sampai si pelaku AM ini menunggu lebih dari 1 jam. Pada saat kejadian ini berlangsung, AM yang sudah lama menunggu di luar dan tak kunjung dibukakan pintu menjadi gelap mata. Kemudian dengan sadis, AM menghabisi TAS sang kekasih. Kepala Polres Mojokerto Ajun Komisaris Besar Ihrom Kustarto pada hari Senin tanggal 15 bulan 9 2025 mengatakan bahwa AM dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancamannya yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara kurun waktu maksimal 20 tahun. AM juga dikenai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ancamannya yaitu pidana penjara maksimal 15 tahun. Kemudian, respon dari keluarga korban terhadap pelaku yaitu justru menunjukkan sikap besar hati. Usai mengemasi seluruh barang milik
korban atau TAS ini dari rumah kos di Jalan Lidawetan, Surabaya. Keluarga juga membawa barang-barang milik pelaku yaitu AM, sekaligus menitipkan pesan khusus untuk keluarga dari pelaku atau AM ini. Keluarga dari korban menegaskan bahwa mereka tidak menutup pintu bagi keluarga AM. Bahkan keluarga korban masih menerima bila keluarga pelaku ingin datang ke Lamongan untuk bersilaturahmi maupun mengambil barang-barang pelaku yang ikut dibawa pulang. Sekian video pembahasan mengenai kasus mutilasi yang terjadi di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini yaitu pentingnya mengontrol emosi dan mengontrol diri agar tidak terjadi kejadian yang sebenarnya tidak kita inginkan. Kemudian kita juga harus menanamkan prinsip bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah apapun itu. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye guys.